Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadani Bros, NIM 211102441042, kelas A, dengan mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini saya akan mempresentasikan codingan saya. Ya, pertama-tama sebelum itu kita menginstal asetnya. Nah, asetnya ini berasal dari Bootstrap. Nah, Bootstrap sendiri adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Nah, Bootstrap ini dengan cepat meraih popularitas website di dunia ini karena kesederhanaan dan konsisten yang ditawarkan Bootstrap dibandingkan framework lain saat itu. Nah, jadi Bootstrap ini itu tuh seperti template codingan yang sudah dibuat sedemikian rupa dan kesederhanaannya yang sangat disukai banyak orang. Nah, saya menginstal Bootstrap dengan CSS dan JS. Nah, penjelasannya adalah CSS ini adalah Cascading Style Sheet, merupakan aturan yang untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Nah, itu pengertian dari dari CSS. Salah. Nah, di CSS ini saya mempunyai ada beberapa instalasi atau codingan yang didapat dari Bootstrap. Nah, sedangkan JS itu adalah sebuah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming. Artinya, semua kode program akan dieksekusi, diproses, atau dijalankan di sisi klien yang mana dalam hal ini web browser. Nah, berarti dalam Bootstrap itu dia mempunyai dua bahasa, yaitu CSS dan JS. Berarti kita dapat memberikan kesimpulan Bootstrap itu adalah front end dari codingannya. Oke, selanjutnya kita membahas codingannya. Pertama di bagian indeks. Nah, indeks ini adalah layer utama dari codingan tersebut. Di sini kita ada doc.html. Nah, HTML hit ini berfungsi untuk menampilkan judul pada website kita ya, seperti misalnya di atas sini. Ya, seperti inilah. Nah, selanjutnya kita menggunakan link rel, style sheet, text, dan href-nya kita ambil dari aset CSS Bootstrap. Nah, kita ambilnya file Bootstrap min CSS. Nah, ini untuk memanggil teks kita dari file CSS ini. Nah, yang diambil adalah Bootstrap min CSS. Berarti yang diambil adalah yang ini. Nah, selanjutnya bagian body. Nah, body ini adalah untuk membuat codingan di halaman website kita. Nah, di sini dia mengambil script. Nah, script ini diambil dari JS. Berarti kita ambilnya dari aset JS jQuery 3.61 min JS. Berarti yang diambil adalah yang ini. Nah, selanjutnya yang keduanya mengambil dari teksnya, yaitu dari Bootstrap min JS. Bootstrap min JS berarti ngambilnya dari sini. Codingan sini. Oke, selanjutnya kita menjelaskan ke bawah. Nah, di sini div. Nah, div ini adalah komponen untuk membuat atau menampung wadah dari konten website. Nah, div ini biasanya digunakan untuk membuat membuat lebih mudah gaya pada CSS. Nah, yang diambil adalah kelas container called md6mt4. Selanjutnya bagian H1 ini ada header H1, B ini adalah untuk membentuk bold, dan ini sedarnya. Nah, center ini untuk membuat tulisannya ke tengah. Sama sepertinya div mengambil kelas card. Nanti div kelas, dia mengambil kelas card header bg success text well. Nah, di bagian sini adalah data barang. Data barang mengambil data barang ini berisikan href tambah php, di bawahnya menambahkan kelas button, berarti untuk menambahkan barang seperti itu. Nah, di sini kita harus membuat codingan di bagian file tambah php. Nah, selanjutnya kita menjelaskan terlebih dahulu yang ada di sini. Sama seperti sebelumnya, div ini mengambil kelas dari card body. Nah, table ini adalah membuat susunan atau membuat website itu tertata rapi dengan menggunakan table. Nah, hit ini adalah table hit atau table di atas table gitu, kayak kepala dari table tersebut, judulnya ya. Nah, di bagian TH, nah pengertian dari TH ini adalah table header. Table header artinya judul table, bukan judul table sih, kayak judul pada kolom-kolom di atasnya, seperti headernya kayak nomor, nama, kelas, name, seperti itu. Nah, hanya saja dia berbentuk table. Nah, sedangkan TR ini adalah
table row. Nah, table row ini untuk membuat baris, misalnya gini, ini baris 1. Nah, itu berarti diisikannya di sini ini TR1. Nah, di sini dalam TH1, TH2, TH3, TH4. Berarti dia akan ke bawah dalam baris 1 baris. Begitu. Nah, ini penutup dari table head. Nah, table body ini adalah isi dari table body tersebut. Nah, isinya adalah kita membuat codingan PHP, maksudnya dari script PHP dan menginclude koneksi PHP. Nah, sebenarnya kita akan menjelaskan koneksi PHP setelah kita menjelaskan ini. While ini adalah perulangan untuk data-datanya. Misalnya di sini kita kan buat data. Nah, koneksi from barang. Nah, itu bisa diulang berkali-kali untuk pengisian datanya. Misalnya kita mengisi 1 jadi terisi 1. Nah, dari 1 ini itu bisa ketika kita mengisi lagi dia akan menambah jadi sini perulangannya. Jadi plus tambah plus ini artinya 1 tambah 1. Jadi ditambah 1. Oke, selanjutnya bagian row ini TD adalah penjelasan dari table header tadi. Nah, hanya saja dia berbentuk data yang mengisi kolom dan mengisi data tersebut gitu. Nah, di yang tadi ini kita mengambil dari edit PHP dan header href hapus PHP. Nah, ini nih kita membuat codingannya juga, edit PHP dan hapus PHP. Oke. Selanjutnya dia menggunakan kelas button ini dinger berarti warna merah, on click. Nah, bagian on click ini adalah ketika kita mengklik dia akan muncul tulisan kayak pop up seperti itu. Nah, itu untuk mengkonfirm codingan tersebut. Oke, ini perulangannya. Nah, ini adalah penutupnya semua. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang koneksi PHP. Nah, koneksi PHP ini adalah untuk merelasikan ke dalam database yang kita sudah buat. Nah, database yang saya buat itu menggunakan bahasa MariaDB atau MySQL. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang tambah. Nah, di bagian tambah ini adalah sama seperti sebelumnya, title, line, dia mengambil dari teks CSS. Selanjutnya ini hampir sama semua, sama input label sama semua. Ini from group diambil dari from group. Nah, kelasnya diambil dari from control. Nah, buttonnya ini adalah untuk menyambit atau bentuk buttonnya seperti itu. Nah, di sini dia mengambil dari include koneksi PHP. Terus if setnya ini adalah jika post submit, berarti submit itu misalnya di bagian tambah itu ada submit nih. Nah, bagian submit. Nah, jika submit ini dia di post, dia akan membuatnya di sebelah sini. Nah, kayak nama, harga, deskripsi. Nah, itu akan nambah 1 gitu. Nah, ini query juga database yang mengambilkan sama dengan database kayak tersebut. Nah, echo-nya ini sama seperti codingan Python kayak print. Nah, di bagian PHP ini echo-nya berguna untuk menampilkan ke dalam tampilan halaman website seperti itu. Oke, scriptnya mengambil dari sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang edit. Nah, di bagian edit ini gunanya untuk mengedit data yang sudah kita masukkan. Berarti dengan menggunakan codingan select from barang where ID. Berarti dia mengambil ID-nya. Karena ID-nya kita sudah buat otomatis atau auto increment. Jadi kita bisa mengedit dengan mengklik data yang sudah kita masukkan sebelumnya seperti itu. Nah, dia juga sama seperti codingan tambah, dia menginclude koneksi PHP agar dapat merelasikan ke dalam database. Jika tidak menggunakan ini, dia akan tidak merelasikan dan terjadi error. Oke, selanjutnya di sini menjelaskan from. Nah, from ini berguna untuk membuat data dan bisa disubmit ke dalam contohnya di sini. Dia akan menyubmit ke dalam method post dan role-nya from. Berarti dia akan menyubmit ke dalam sini sendiri. Dan submitnya ke dalam sini nih ke bawah. Nah, di sini ada nama teks nama, recordnya 0, nama ID berarti dia akan mengganti nama dan ID tersebut ke sebelumnya dengan mengedit, tidak menghapus seperti itu. Selanjutnya kita menjelaskan tentang ini sama seperti codingan tambah PHP tadi ya. Nah, di sini mengambil dari indeksnya Windows location ini berarti munculnya pop up di sini. Ini juga mengambil dari sini. Terus pada bagian hapus. Nah, pada bagian hapus ini codingannya simple aja dan menginclude koneksi PHP ini juga sama untuk menghubungkan file koneksi ke database. Jika tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ID get ini biasanya diambil dari
di bagian sini, bagian ID get biasanya diambil dari bagian index. Nah nih kan dia tuh harus memasukkan ID sendiri. Nah karena sini kita sudah menggunakan ID-nya, nah itu untuk merelasikan ID tersebut yang sudah kita masukkan, karena di sini ada variabel ID, jadi dia akan mengambil dari variabel ID tersebut. Nah bagian hapus ini, nah ini menggunakan query delete from barang where ID. Nah berarti ID yang kita klik itu dia akan menghapusnya. Nah dan mengdaykan or day MySQL error koneksi, berarti jika tidak berhasil maka SQL itu adalah mati, tidak di start. Nah ini sama seperti sebelumnya untuk memunculkan pop-up di sini. Oke, selanjutnya kita merun codingan tersebut di bagian index. Kita klik kanan, kita open PHP-nya. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita tambah. Misalnya namanya iPhone, terus deskripsinya ori 100%. Kita simpan datanya. Nah pop-up ini yang saya maksud, kita oke, dia akan masuk ke bagian sini. Nah ini datanya sudah masuk. Nah kita edit, nah dia akan mengambil ID-nya ke 5, berarti ID yang di bagian sini itu masuk ke ID 5, seperti itu. Misalnya kita ganti harganya menjadi 20 juta, maka kita update, dia akan muncul pop-up data berhasil update. Ketika kita oke, maka datanya sudah berubah. Kayak seperti itu. Seperti itu adalah penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.